wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Elisa Rahma dengan NIM 201520118. Video ini merupakan learning journal kedua saya, yang dimana di sini saya akan mereview kembali pembelajaran dari materi minggu kemarin. Dimana pada minggu kemarin kita membahas pengertian dari film dokumenter, sejarah film dokumenter, unsur dari film dokumenter, dan cara pembuatan dari film dokumenter. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari film dokumenter, yang dimana film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan suatu kenyataan. Artinya, menampilkan kembali fakta yang ada di dalam suatu kehidupan. Nah, sesuatu yang ada di sekitar kita ini bisa juga disebut dengan film dokumenter, karena film dokumenter itu harus bersifat fakta, kenyataan, dan realistis. Kemudian yang kedua adalah sejarah dari film dokumenter. Sejarah film dokumenter dimulai pada tahun 1872 oleh Leland Stanford, ini mana beliau berniat untuk meneliti gerakan kuda, dan ternyata hal tersebut belum berhasil atau gagal. Kemudian dilanjut oleh Edward Muybridge pada tahun 1877, dan ternyata hasil tersebut berhasil tetapi kurang sempurna. Nah, selanjutnya dilanjut pada tahun 1882 oleh Julius Murray. Beliau menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Edward Muybridge. Beliau meneliti 12 gambar dalam 1 detik menggunakan alat photographic film atau photographic gun. Kemudian dilanjutkan oleh Louis Nicholas dan Louis Jean pada tahun 1895, atau mereka berdua bisa disebut dengan Lumiere bersaudara. Mereka adalah pencipta proyektor dan mereka juga merupakan pelopor utama dari usaha bioskop keliling. Nah, sinematograf ini diciptakan oleh Lumiere bersaudara. Kemudian dibeli oleh Haris Chandra pada tahun 1897 ketika Lumiere bersaudara ini sedang mempresentasikan hasilnya di India. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah genre dalam film dokumenter. Genre dalam film dokumenter ada 6. Yang pertama adalah dokudrama, semi dokumenter, film faktual, film etnografik, film propaganda, dan cinema theater. Nah, film atau dokudrama ini memfilmkan peristiwa yang sudah terjadi. Contohnya seperti Titanic, Hotel Rwanda, dan sebagainya. Kemudian semi dokumenter menggambarkan atau pengambilan gambar film dokumenter yang disertakan dengan video. Contohnya adalah film Gandhi. Kemudian yang ketiga, film faktual, menyajikan fakta dan hal tersebut tanpa diedit. Contohnya film berita-berita yang ada di TV sekarang. Kemudian untuk yang selanjutnya, film etnografik. Film etnografik ini menggunakan metode etnografik atau mendokumentasikan suku-suku pedalaman dan suatu metode pengumpulan sejarah atau pengetahuan. Kemudian selanjutnya adalah film propaganda, film yang dibuat untuk meyakinkan pengamat dan kadang menyertakan atau dengan tujuan tertentu. Contohnya film yang diangkat dari novel seperti tokoh novel dengan cerita novel dan difilmkan ternyata berbeda, disebut dengan propaganda. Nah, yang terakhir adalah cinema theater, film natural yang dipadukan dengan teknik sinematik. Nah, selanjutnya adalah cara membuat film dokumenter. Yang pertama ada tanpa naskah, contohnya adventure, dan selanjutnya yang kedua adalah menggunakan naskah atau disebut dengan profil. Kemudian unsur dari film dokumenter yang pertama ada visual. Di visual ini ada 4, dan yang kedua adalah verbal, ada 3. Nah, untuk visual ini ada observasionalisme, kemudian proaktif,
metode ilustrasif, dan metode asosiatif. Nah, untuk verbal ini ada 3, yaitu overhead exchange, kesaksian, dan eksposisi. Langkah pembuatan film dokumenter ada praproduksi, kemudian yang kedua produksi, dan yang terakhir adalah pasca produksi. Dan untuk materi yang terakhir adalah 3 diskum atau hal pertama dari film dokumenter. Yang pertama adalah objek, dan yang kedua adalah kepekaan rasa para pembuat film. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah reviewan dari materi minggu kemarin mengenai film dokumenter. Kita akan kembali di learning journal yang ketiga. Dadah!